Halo teman-teman semua, selamat datang di talk show kami pada hari ini. Dalam talk show kali ini, kami akan membahas mengenai kedaulatan negara dalam memajukan kesejahteraan umum. Tentu saja, kita tidak sendiri, karena hari ini kita mempunyai beberapa narasumber yang akan menemani kita dalam beberapa jangka waktu ke depan. Kita sambut 3 narasumber kita, yakni Brenda selaku pihak masyarakat, dan juga Grace dan Jerry selaku pihak dari pemerintahan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara talk show pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan baik. Jadi dengan adanya talk show pada hari ini, kami berharap untuk bisa melihat perbedaan titik pandang yang dimiliki oleh setiap para narasumber. Talk show ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan juga menginspirasi para penonton. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung mulai saja talk show ini. Jadi, sebelum mulai ya, atau ini sebagai icebreaker, saya ingin bertanya kepada Ibu Brenda. Kira-kira menurut Ibu, selaku perwakilan dari masyarakat, memajukan kesejahteraan umum itu seperti apa ya maksudnya? Oke, jadi menurut saya, memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa negara mempunyai tujuan dan juga kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang meluas dalam negara Indonesia. Nah, saya juga mau bertanya kepada Bapak Jerry, kira-kira pemerintah sudah sejauh mana dalam hal memajukan kesejahteraan umum? Pemerintah sudah mendukung tujuan negara dalam hal pembangunan infrastruktur, yaitu membangun jembatan, bendungan, dan tempat wisata. Juga membuat jalan, listrik, tempat ibadah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, agar kedepannya Indonesia dapat menjaga dan mempergunakan seluruh aset negara yang didukung pemerintah. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan, dan untuk pertanyaan kali ini akan saya tujukan kepada Ibu Grace. Jadi dari pihak pemerintah sendiri, apakah sudah ada program yang dijalankan untuk memajukan kesejahteraan umum? Ya, kami dari pemerintah sudah menjalankan beberapa program untuk menuntaskan salah satu dari tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum. Kami sudah meningkatkan sarana dan prasarana umum, memberi jaminan kesehatan untuk rakyat yang tidak mampu, mengadakan fogging pada tempat yang terancam malaria, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, kemudian membuat fasilitas yang memadai di lingkungan masyarakat, menyediakan tempat pelayanan masyarakat yang lebih baik, menggagas program wajib belajar 12 tahun, membuka lapangan kerja, meningkatkan pelayanan kesehatan, memberi beasiswa bagi siswa yang cerdas, baik dari keluarga yang mampu maupun yang tidak mampu, dan masih banyak lagi. Wow, ternyata banyak sekali ya program pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Sekarang kita akan masuk ke inti dari talk show kita pada hari ini. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara agar dapat mengatur segala hal yang berada dalam negara tersebut tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kata kedaulatan sendiri berasal dari bahasa Arab daulah, bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis souveraineté, dan bahasa Italia sovranità yang memiliki arti tertinggi. Kedaulatan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dari suatu negara dan kemakmuran rakyat dalam negara tersebut. Selain itu, kedaulatan juga bertujuan untuk menentukan, mengatur,
dan mengarahkan suatu negara yang sudah mencapai kemerdekaan untuk mencapai apa yang menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Berdasarkan topik yang akan kita bahas, yakni memajukan kesejahteraan umum, kedaulatan yang dituju adalah kedaulatan ke dalam. Apakah kedua pihak setuju akan hal ini? Setuju. Setuju. Nah, kira-kira kenapa memajukan kesejahteraan umum masuk dalam teori kedaulatan ke dalam? Kalau menurut saya, karena kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam negara tersebut tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dengan begitu, negara dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan beberapa cara, seperti memberikan jaminan penghidupan yang layak, jaminan pekerjaan, jaminan keamanan dan keselamatan, dan masih banyak lagi. Selain itu, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari tujuan negara yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu juga ada pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau menurut saya, untuk memajukan kesejahteraan umum sudah menjadi tujuan dari negara Indonesia. Hal ini pun dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang dibuat negara hanya bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari luar. Oleh karena itu, memajukan kesejahteraan umum masuk dalam kategori kedaulatan ke dalam. Baik, jadi meski terlihat berbeda, ternyata dua pihak ini memiliki pendapat yang sama mengenai alasan kenapa memajukan kesejahteraan umum masuk dalam teori kedaulatan ke dalam. Jadi kedaulatan ke dalam sendiri memiliki arti wewenang tertinggi untuk mengatur segala hal dalam satu negara tanpa adanya campur tangan dari negara lain, dan Indonesia sudah memiliki tujuan, yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Dan tujuan ini hanya bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri. Apakah benar Bapak Ibu sekalian? Benar. Baik, menurut jurnal yang saya baca dan saya temukan, saya mengetahui bahwa memajukan kesejahteraan umum memiliki peran penting bagi kedaulatan NKRI. Karena memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Hal ini pun sudah disebutkan oleh para narasumber sebelumnya, bukan? Iya, betul sekali. Sekarang saya persilahkan kepada para narasumber untuk memberikan pendapatnya masing-masing terkait memajukan kesejahteraan umum. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi, di Indonesia sudah diterapkan dua teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Dan untuk topik memajukan kesejahteraan ke tempat yang kesejahteraan umum akan lebih mengarah pada teori kedaulatan hukum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu dari tujuan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan hukum tertulis yang dimana menjadi salah satu kekuasaan hukum tertinggi dalam negara. Menurut artikel detik.com, memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan nasional dari negara Indonesia. Sejak Indonesia mencapai kemerdekaan hingga saat ini, kesejahteraan yang terjadi sudah mulai meningkat. Meski begitu, di tengah peningkatan kesejahteraan ini, masih banyak pihak yang tersendat-sendat dalam meningkatkan kesejahteraan. Masih banyak pihak yang hidup dalam kemiskinan dan masih banyak sekali yang berada di dalam posisi menganggur. Kalau menurut saya sendiri, berdasarkan pernyataan yang saya miliki, memajukan kesejahteraan umum itu berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah dalam Yeremia pasal 29
Ayatnya ke-7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari ayat ini kita bisa melihat lagi, kalau Tuhan ingin agar kita sebagai manusia tetap mengusahakan kesejahteraan, baik itu bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi lingkungan di sekitar kita. Ternyata kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda ya mengenai memajukan kesejahteraan umum. Padahal saya pikir mereka akan memiliki pendapat yang tidak terlalu jauh beda sama seperti sebelumnya. Nyatanya mereka memberikan pendapat yang berbeda berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara, jadi kita akan mengambil kesimpulan dan juga memberikan beberapa langkah buat para penonton untuk dapat mendukung program pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara agar dapat mengatur segala hal yang berada di dalam negara tersebut tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Kedaulatan sendiri juga ada untuk menyelenggarakan ketertiban dari suatu negara dan kemakmuran rakyat yang ada dalam negara tersebut. Kemudian juga bertujuan untuk menentukan, mengatur, dan mengarahkan suatu negara yang sudah mencapai kemerdekaan untuk mencapai apa yang menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yakni kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Dan memajukan kesejahteraan umum masuk dalam kategori teori kedaulatan ke dalam. Artinya, negara memiliki wewenang tertinggi untuk dapat mengatur segala sesuatu yang ada dalam negara tersebut tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dan memajukan kesejahteraan umum juga merupakan salah satu dari tujuan negara yang tertulis dalam UUD 1945 dan hanya bisa dicapai oleh negara itu sendiri. Memajukan kesejahteraan umum ternyata memiliki peranan penting bagi kedaulatan NKRI. Pemajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan negara Indonesia yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Topik ini pun lebih mengarah kepada teori kedaulatan hukum. Karena dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, tertulis bahwa memajukan kesejahteraan umum sudah menjadi salah satu dari tujuan negara. Meski sudah bertumbuh semakin baik saat ini, ternyata masih banyak pihak yang tersendat-sendat dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, topik memajukan kesejahteraan umum juga memiliki keterkaitan dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Dalam Yeremia 29 ayat 7, kita bisa tahu kalau Tuhan ingin agar kita tetap mengusahakan kesejahteraan baik dalam diri kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Berikut ini beberapa langkah yang bisa para penonton lakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum. Yakni yang pertama membayar pajak, kemudian melengkapi dokumen identitas seperti KTP, kemudian melengkapi surat yang dibutuhkan agar tidak terjadi konflik. Contohnya surat tanah, agar tidak ada konflik yang terjadi dikarenakan memperebutkan tanah tersebut, kemudian mengadakan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan, kemudian mengikuti gotong royong, kemudian mengikuti rapat yang diadakan, ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, mengikuti pilkada, mengikuti pemilu, dan juga aktif memberikan saran kepada pemerintah. Tidak terasa waktu telah berlalu begitu cepat. Sekarang kita sedang melakukan talk show pada hari ini. Harapannya agar para penonton dapat termotivasi. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan semoga talk show ini bisa menjadi berkah bagi para penonton maupun menambah wawasan bagi kita. That's all. Terima kasih dan God bless you everyone.